Panjang itu kalau sebelum anggota dewan. Karena saya lulus S1 itu tahun 1986. Ya. Saya mengambil jurusan itu offshore engineering. Satu jurusan yang agak tidak banyak saat itu karena kita itu membangun anjungan minyak lepas pantai. Jadi kalau kita melihat ada eksplorasi di laut, itu ada anjungan minyak. Nah itulah disiplin ilmu yang saya tekuni. Maka ya, pilihannya ada dua ya, waktu itu ya, karena saya belajar struktur, yaitu struktur atau konstruksi daripada anjungan minyak. Maka pilihannya itu masuk di dalam industri perminyakan ya, atau masuk ke industri penerbangan atau perkapalan. Karena dua industri itu yang dulu diunggulkan oleh Pak Habibie ya pada waktu beliau Menristek. Kalau orang yang sudah menguasai struktur itu bisa di mana-mana. Bahkan Pak Habibie waktu itu bilang, kalau kita menguasai struktur pesawat terbang untuk menuju ke kapal laut, struktur kapal laut hanya tinggal diskusi. Untuk ke offshore engineering atau ke anjungan minyak tinggal diskusi. Nah itu cukup menginspirasi saat itu dan saya memilih masuk di dalam industri migas nasional. Dan kebetulan perusahaan minyak yang mempunyai anjungan minyak lepas pantai tidak banyak. Saat itu ada satu perusahaan yang cukup besar namanya Atlantic Richfield Indonesia Incorporation. ARCO. Ya, ARCO itu perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia tapi perusahaan minyak Amerika. Dan dulu menjadi produksi gas terbesar saat itu dan juga minyak cukup lumayan karena satu harinya itu hampir 300.000 barel per hari. Nah, saya masuk di sana dan saya berkarir cukup lama, hampir kalau di total ya di industri minyak itu sampai 21 tahun. Pengalaman yang menarik selama saya di Argo 20 tahun ya, karena di BP habis itu saya di BP di Argo-nya mungkin sekitar kurang lebih 18 tahunan begitu. Saya ditempatkan di 4 negara. Jadi saya posting pertama saya di Inggris, saya kebetulan dapat kesempatan mengambil master di sana. Nah, saya pulang ke Indonesia, saya diangkat menjadi Director Federal Relations di Washington DC. Saya di Amerika 3 tahun. Habis itu saya ditugaskan karena Argo dibeli sama BP, which is perusahaan Belanda, perusahaan Inggris ya yang berkedudukan di London. Saya ditugaskan dari Washington langsung ke London. Jadi balik lagi yang kemarin sekolah di Inggris, terus ke Washington, habis itu ke London. Nah, di London hampir 2 tahun, saya dipanggil pulang. Saya diangkat menjadi Vice President di BP Indonesia. Di Indonesia 2 tahun setengah karena negosiasi LNG yang saya sampaikan tadi dengan Cina cukup berhasil. Ya, pada waktu itu pemerintahannya Presiden Megawati, Menteri SDM-nya Pak Purnomo Yuskiantoro. Saya ditugaskan oleh BP di Cina, di Beijing. Saya di Beijing 2 tahun, saya mengawasi tentang supply LNG Indonesia yang ada di Cina. Nah, rupanya BP menugaskan saya lagi untuk mengembangkan hal yang sama di Vietnam. Nah, saya ditugaskan di Vietnam 3 tahun sampai dengan tahun 2007. Ya, 2007 saya pulang ke Indonesia. Saya diangkat menjadi Vice President Business Integration. Jadi kita mengintegrasikan bisnis-bisnisnya BP di Indonesia. Nah, tidak lama setelah itu mereka menugaskan saya sebagai Director untuk pengembangan gas metana batubara di Indonesia. Nah, tidak lama kemudian, ya, karena saya merasa posisinya sudah saya capai yang cukup tinggi karena posisi Vice President dan kita di perusahaan minyak yang masih dikuasai oleh orang asing, itu merupakan posisi yang sangat dipercaya gitu. Dan saya merasa untuk menjadi presiden agak sulit karena kalau bukan Anglo-American itu sulit untuk mencapai posisi itu ya. Itu berlaku di mana-mana. Maka saya masuk ke dalam aktivitas politik saya yang sebelumnya menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat karena kepilih tahun 2009. Saya menjadi anggota DPR selama 10 tahun, dimasukkan di dalam Komisi Energi, walaupun pada tahun ke-8 saya pindah menjadi pimpinan Komisi Luar Negeri, ya, karena pengalaman saya di luar negeri cukup lumayan masif. Jadi saya jadi pimpinan di 2 komisi itu, jadi pimpinan Komisi 7 membidangin energi, dan pimpinan Komisi 1 membidangin luar negeri. Nah, pada waktu saya menjadi pimpinan Komisi 7, kebetulan salah satu mitranya ya Dewan Energi Nasional yang sekarang saya dudukin. Jadi saya melakukan fit proper test bagi anggota Dewan Energi Nasional yang periode pertama dan periode kedua. Ya, saya ikut memilih waktu itu. Nah, ini menjadi menarik ceritanya karena pada tahun 2019 begitu saya selesai di DPR, saya diminta ya waktu itu dari beberapa kalangan untuk mencoba masuk di Dewan Energi Nasional. Tentunya melalui beberapa seleksi ya, karena ini kan sifatnya diumumkan secara publik dan dilakukan uji dan lain sebagainya melalui universitas, lantas juga ada panselnya gitu. Nah, akhirnya saya terpilih. Di saat COVID, saya ingat sekali prosesnya di tahun 2020, dilantiknya tanggal 8 Januari 2021. Nah, maka saya masuklah di Dewan Energi Nasional. Hingga hari ini saya kepilih kembali ya, dengan melakukan proses yang sama, terpilih kembali untuk periode 2026-2030. Nah, itulah latar belakang saya yang dari sisi profesionalitas ya. Ya, di sektor energi itu tidak hanya dikuasai dalam tanda petik anak yang sekolah teknik perminyakan, misalkan teknik geologi, itu tidak. Saya pernah mengidentifikasi bahwa ada 21 disiplin ilmu ya across the faculty ya, kalau beberapa fakultas yang mempunyai irisan dengan bidang energi. Jadi salah itu kalau orang, kalau bukan orang geologi, bukan orang perminyakan, kayaknya nggak akan bisa masuk ke energi, itu salah. Maka kenapa pada waktu saya belajar offshore engineering, anjungan minyak lepas pantai, sepintas kayak bukan orang energi, tapi sejatinya justru itulah yang membangun fasilitas untuk pemrosesan daripada minyak dan gas bumi saat itu. Jadi itu menarik sekali, dan jujur saja tahun 86 itu bagi orang yang diterima di perusahaan minyak asing gitu ya, itu membanggakan, itu menjadi top tier ya. Jadi malah joke-nya itu begini, kalau kita pengen orang punya gaji besar saat itu ya, itu masuklah di perusahaan minyak asing, karena perusahaan minyak yang Amerika, Prancis, terus Inggris itu idaman lah. Nah, kondisi yang paling jelek ini kita tidak menyudutkan yang lain gitu. Nah, kalau udah nggak keterima kemana-mana, dia balik ke kampus gitu, kira-kira begitu. Tapi itu joke aja lah ya, saat itu sebagai insinyur muda. Maka kita bangga sekali. Jadi disitulah turning point saya untuk menekuni bidang energi, ditambah dengan sekolah saya. Saya waktu itu dapat beasiswa dari ARCO atas persetujuan waktu itu BPPKA, jadi seperti Badan Pembinaan Kontraktor Asing di Pertamina, di bawah Pertamina, untuk mengambil master di Inggris. Saya ngambil jurusannya juga menyangkut masalah keenergian ya, masalah project management, dan itu saya lanjutkan dengan di Cranfield University di Inggris. Dan saya lanjutkan, saya ngambil PhD dalam rentang waktu yang cukup panjang di sekolah yang sama di Cranfield di Inggris. Kalau kita punya passion di situ ya otomatis bangun tidur aja kita mikirin, ya kan, apa yang dia lakuin, karena kita punya passion. Tapi kalau kita nggak punya passion ya kita semangat untuk melakukan sesuatu ya kita nggak ada energi untuk ke sana. Jadi maka kenapa rule of thumb-nya itu
kita perlu punya passion. Bekerjalah berdasarkan passion yang Anda miliki. Jadi salah kalau misalkan ini ya apa istilah lah. Kalau orang itu digiring gitu, kamu harus belajar ini supaya jadi begini, kamu begini. Boleh kalau yang bersangkutan mampu dan mau. Ya, tapi kalau dia tidak mau, itu kita lupa gitu bahwa dia punya sesuatu yang luar biasa yang kita belum bisa melihat atau menampilkannya. Nah, maka kenapa passion menjadi menjadi penting. Saya punya anak buah dulu pada waktu di BP. Dia ahli sekali fotografer. Ya, foto bagus. Nah, saya kursuskan dia ke Amerika. Saya bilang, kamu ke Amerika ya atas biaya Argo waktu itu, coba kembangkan pada waktu mengambil foto, kamu bisa menceritakan. Nah, karena dengan begitu dia akan menciptakan buku. Karena apa? Karena sebagai seorang fotografer dia sensitif terhadap semua yang ada aspek lingkungannya kalau dia mencintai ya. Nah, sehingga dia lihat apa yang orang tidak lihat, dia lihat, dia foto dan dia expose dengan bahasa Inggris yang bagus dan memberikan nilai daripada isi foto tersebut. Nah, bagusnya lagi apa? Kebetulan yang diekspos saat itu adalah alam Papua. Yang saat itu kantor saya waktu itu Argo dan BP lagi mengembangkan LNG di Papua. Kalau Anda punya passion, itu akan luar biasa. Jadi jangan merasa bahwa, wah yang hebat insinyur, yang hebat dokter. Kalau tidak ada passionnya ke sana, nggak jadi juga. Tapi kalau kita punya passion, ya dia akan menjadi someone. Jadi balik lagi, kalau kita jadi anggota dewan, ya mau dewannya dewan energi, dewannya dewan perwakilan rakyat, gitu. Kalau passionnya di sana, ya kita mempunyai energi untuk berbuat baik gitu kepada masyarakatnya gitu. Kan begitu. Jadi kalau saya waktu di DPR, saya merasa kalau saya berbicara dengan masyarakat itu kayak tidak ada capeknya. Saya berinteraksi dengan masyarakat itu kita senang sekali. Kita bisa berbinar-binar gitu. Bahkan istri saya, anak saya melihat tuh kok kayaknya tadi katanya capek, tapi begitu ketemu masyarakat kok bisa kayak recharge the battery gitu. Nah, itu sebenarnya didasarkan pada passion tadi ya. Olahraga itu ekuivalen dengan usia. Jadi apapun juga kita lakukan olahraga, tetapi juga kita mempertimbangkan usia kan ya. Jadi permainan apa yang membahayakan, mana yang bagus gitu pada usia tertentu, itulah yang saya ikuti. Jadi apa nih Pak? Jogging? Saya masih lari. Oh, masih lari. Ya, saya berenang masih bisa 500 meter dalam 45 menit. Jadi masih oke lah, masih oke. Ya. Tapi itu yang saya senangi dan low impact. Karena kalau punya impact yang cukup, pedal itu sebenarnya punya impact yang cukup dalam tanda petik membahayakan. Ya, jadi kalau kita ini ya kita hindari. Tapi yang kayak berenang, ya lari itu oke, itu jalan gitu juga bagus. Apa yang didapat itu proses yang cukup panjang. Jadi bukan instan, gitu, bukan sesuatu yang didapatkannya dalam waktu cepat, tidak. Cukup panjang sekali. Saya alhamdulillah membiasakan diri untuk berdiskusi, ya, untuk mengarahkan, ya, dan pada hal-hal yang mempunyai arah masa depan. Dan itu sudah saya lakukan lama, dari mulai mereka SD, memilih SMP, sampai memilih perguruan tinggi pun waktu itu kita sama-sama bareng-bareng. Jadi kita sewa mobil, ya, bagaimana kita mengendarai mobil dari selatan Inggris sampai paling utara hanya untuk melihat universitas-universitas sepanjang jalan.
survei. Ya, begitupun pula anak saya yang laki kebetulan sekarang juga tenaga ahli Menteri SDM. Jadi juga survei di Amerika, sekolahnya di Michigan, ya S2-nya di New York University. Jadi itu juga menyangkut masalah energi. Jadi kebetulan saja punya passion yang sama. Yang satu hal yang saya ingin share sebetulnya kepada generasi muda, ya, bahwa orang itu ya, dilahirkan dari ketidakmengertian. Jadi sangat salah apabila mempunyai orang tua yang kebetulan diberi kemampuan lebih, tidak ditularkan kepada anaknya. Itu sangat tidak fair. Karena mereka itu sebetulnya memang lahir dari ketidaktahuan. Nah, jadi jangan sampai mereka, biarkanlah anak saya di luar, misalkan ya, biar dia tahu mandiri, dia begini. Kalau bagi orang tua yang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan lebih, dialah orang yang tidak beruntung kalau dia tidak menularkan pertama kali pada anaknya. Nah, itu saya pegang prinsip itu, ya, karena itulah menjadi kunci di dalam kita mengembangkan seseorang. Kalau saya saja mengibaratkan ya, waktu itu banyak orang, baik itu mahasiswa S2 atau calon PhD, banyak sekali minta waktu ketemu sama saya. Ya, dan itu pun tidak bisa sehari langsung bisa saya terima kan, kita mesti nyocokin waktu dan lain sebagainya. Sementara anak punya privilege, dia bisa ketemu at any time. Sementara kita tidak pernah memanfaatkan waktu berharga kita untuk mereka, itu kan salah. Nah, itu yang sedikit banyak yang saya syukuri ya, karena di saat kita sehat, kita mempunyai energi untuk men-share pada keluarga terdekat, dan insya Allah menghasilkan sesuatu yang akhirnya diamanahi dan dipercaya. Jadi saya pikir itu Allah yang ya semuanya berpulang pada kebesaran Allah. Ya. Masalah energi itu masalah yang cukup panjang ya, dan kita tidak boleh bosan ataupun kita tidak boleh patah semangat gitu, karena menghadapi dunia yang juga dinamik ya, global dengan ketidakpastian, ada perang, ada beberapa negara terganggu perekonomiannya, itu pasti akan mempengaruhi supply dan demand daripada energi. Ya. Maka kita sikapi saja, kita lihat ya apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Tujuan Bapak Presiden sudah jelas, ya, bikin swasembada, tujuan yang luar biasa, ya, dan kita juga menerjemahkannya bagaimana energi itu murah menjadi affordable, ya, dan kita harus ingat kita juga punya komitmen menurunkan emisi karbon. Nah, kita gabungkan saja. Dan saya kebetulan beberapa waktu yang lalu di periode yang sebelumnya cukup aktif di Working Group Energy Transition pada waktu G20. Banyak sekali negara-negara yang saya amatin yang mengalami cukup struggling terhadap transisi energi. Yang kita lihat gitu, pengalaman mereka ya, yang mungkin baik bisa kita ambil, mungkin tidak baik menjadi pelajaran daripada kita, sehingga kita mengadopsi teori transisi energi ini dengan kehati-hatian, karena yang paling diutamakan itu adalah satu, bagaimana kita mencukupi energi untuk domestik, jadi ketersediaan pasok untuk domestik dan affordable, jadi memang masyarakat mampu beli gitu. Nah, kalau kita bisa memenuhi dua itu kita sudah melakukan luar biasa. Jadi visi saya 5 tahun, kita melihat supaya masyarakat kita affordable, ya. Lantas yang kedua, kita juga mengurangi emisi karbon, ada satu rasa cinta pada lingkungan, ya. Lantas kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ini bisa mewujudkan, merealisasikan cita-cita luhur kita untuk Indonesia menjadi negara maju di saat kita berulang tahun ke-100. Jadi pada tahun 2040.
saya berharap sekali Gen Z, Gen Z. Gen Z. Gen Z ini harus tidak boleh gampang patah semangat, tidak boleh juga gampang berubah pikiran. Tapi Gen Z harus adaptable, harus menjadi orang yang adapt ya terhadap semua perubahan, jangan mudah bosan ya, dan harus betul-betul punya passion yang bagus. Nah, kalau dia punya passion yang bagus, tekun ya, itu akan menjadi seseorang gitu. Jadi saya berharap itu yang untuk Gen Z ya, karena saya mendapatkan banyak masukan tentang Gen Z ini. Jadi mudah-mudahan generasi yang baru ini bisa belajar banyak dari generasi sebelumnya. Jadi jangan lelah untuk belajar dari generasi-generasi yang mungkin mempunyai nilai lebih yang untuk pengembangan mereka ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih.